shut up! Haleluya, haleluya. Assalamualaikum warahmatullahi. Salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Ibu dari Tuhan, ketemu lagi dengan saya Evangelis Abraham Effendi Usman. Bagaimana kabar saudara semuanya? Tentu luar biasa. Yes, yes. Wow. Kita itu sangat istimewa. Nah, saudaraku para pencinta channel Injil Habaget, saya mendapatkan informasi dalam hari-hari ini mengenai Maulid Nabi di Arab Saudi. Nah, di sebuah artikel Depok, Bapak Ibu, di situ ditulis, Arab Saudi gelar meriah pesta Halloween, tapi larang Maulid Nabi Muhammad SAW, warganet tanda akhir zaman. Nah, saudaraku, di sebuah hadis saya masih ingat sekali, di hadis itu dikatakan begini, Fiza tayomin, ya. Pada suatu hari atau sayati zamanin akan datang suatu zaman di mana Islam itu tinggal nama, Bapak Ibu. Jadi semuanya itu akan tinggal nama. Nah, apakah hari-hari ini kita melihat Islam tinggal nama? Kita juga tidak tahu. Yang jelas kita melihat hari-hari ini bagaimana di Arab Saudi. Tertulis terpampang di media sosial, Arab Saudi itu terjadi perubahan yang sangat luar biasa. Dan banyak orang memahami, banyak orang tahu bahwa di Arab Saudi itu adalah pusat peradaban Islam yang paling besar. Itu ada di Arab Saudi. Pusat Islam, Bapak Ibu, di Arab Saudi. Ya, di Arab Saudi. Nah, tetapi hari-hari ini justru perubahan secara pemikiran, ya, perubahan yang luar biasa itu juga terjadi di Arab Saudi. Khususnya mengenai Islam, Bapak Ibu. Di mana kita ketahui Islam itu sangat kental dengan aturan-aturan yang ada. Kalau saudara melihat ayat Alkitab, ya, di Perjanjian Lama, bagaimana orang Yahudi. Orang Yahudi itu selalu memperhatikan yang kelihatan. Semuanya itu mereka perhatikan, Bapak Ibu. Didandanin sedemikian rupa mengenai apa yang kelihatan. Sementara yang tidak kelihatan itu terabaikan, Bapak Ibu. Bukan berarti juga yang kelihatan itu tidak boleh didandanin. Boleh didandanin. Tetapi jangan sampai yang kelihatan itu ya kita dandanin sehingga kita mengabaikan yang tidak kelihatan. Artinya apa? Kita terlalu memikirkan hal-hal jasmani, tetapi kita jarang sekali memikirkan hal yang rohani. Hal yang kelihatan itu sangat ditonjolkan, tetapi hal yang di dalamnya itu mengenai hati, pemikiran, segala macam, ya, itu terabaikan, Bapak Ibu. Nah, seperti juga mengenai kita berdoa bagaimana, kita sembahyang bagaimana, itu teratur sekali, tertulis sangat teratur di dalam Alkitab. Dan digambarkan orang Yahudi, ahli Taurat, orang Farisi, Saduki, Bapak Ibu, ketika mereka beribadah, apa yang kita lihat di saat mereka beribadah? Apa yang bisa kita lihat di saat mereka berdoa, Bapak Ibu? Mereka berdoa, memberikan sedekah, ya. Mereka sembahyang, mereka melakukan ritual-ritual keagamaan. Itu begitu menonjol sekali. Tetapi hal-hal yang batiniah itu mereka seolah-olah mengabaikan. Nah, ini yang terjadi, Bapak Ibu. Jadi kalau saudara melihat Islam itu banyak mencontek karya-karya Yahudi. Contohnya yang sangat sederhana itu kubah masjid, Bapak Ibu. Nah, kubah masjid itu sebenarnya itu mencontek bagaimana sinagoga yang ada di Israel sana, Bapak Ibu. Nah, saudaraku para pecinta channel Injil Habaget, benarkah Islam itu tinggal nama seperti yang tertulis di dalam sebuah hadis? Nah, bagi saya hadis ini adalah salah satu, bagi saya kalau saya melihat hadis, Bapak Ibu, satu-satunya hadis yang tergenapi ya ini. Apa itu, Bang Bendi? Pada suatu zaman nanti Islam itu tinggal nama. Ya, masjid besar, megah, tetapi jauh daripada syariat-syariat keagamaan. Jauh. Dan kita lihat juga hari-hari ini di dalam masjid dibicarakan mengenai politik. Ya, mengenai politik. Itu terjadi hari-hari ini.
Dan saudara, kembali ke pokok pembahasan. Arab Saudi gelar meriah pesta Halloween tapi larang Maulid Nabi Muhammad SAW. Warganet tanda akhir zaman. Ternyata warganet sangat geram sekali melihat bagaimana yang terjadi di Arab Saudi hari-hari ini, Bapak Ibu ya. Nah, wajah baru terlihat di masyarakat Arab Saudi. Kini mereka sudah tidak asing lagi untuk mengikuti pesta Halloween dengan tajuk Akhir Pekan Menakutkan di Riyadh, Arab Saudi beberapa waktu lalu. Ratusan peserta diberikan akses masuk gratis ke lokasi Halloween dengan syarat mereka mengenakan kostum menakutkan, kostum mengerikan ya. Layaknya beberapa warga negara lain yang merayakan pesta Halloween. Jadi saudaraku, Arab Saudi hari-hari ini itu sudah kebarat-baratan. Jadi mereka ingin bersaing dengan dunia barat. Nah, salah satu supaya mereka bisa bersaing dengan dunia barat, ya mereka harus mengubah beberapa kebijakan yang sudah mereka buat. Salah satunya ya ini. Seperti juga bagaimana bisa berbaur antara laki-laki dan perempuan di pantai. Kalau dulunya tidak boleh, ada pembatas Bapak Ibu. Persis seperti orang sholat di masjid. Ada pemisah antara laki-laki dan perempuan, tidak boleh berbaur. Nah, hari ini di Arab Saudi, khususnya di pantai, itu diizinkan berbaur, bahkan diperbolehkan pakai pakaian mini. Dulunya tidak boleh. Bahkan ada pesta di situ, ada tempat-tempat karaokean. Nah, di mana di situ di dalamnya kita melihat apa yang akan terjadi Bapak Ibu. Nah, jadi supaya mereka bisa bersaing dengan dunia barat, mereka mengubah beberapa kebijakan ya, mereka ubah saudaraku. Nah, pertanyaannya, apakah hukum yang mereka perlakukan selama ini hukum Tuhan atau hukum yang hukum buah pemikiran mereka? Kalau hukum Tuhan sampai kapanpun itu tidak akan bisa diganggu-gugat, tidak akan bisa. Tetapi kalau hukum manusia, hukum dari buah pemikiran manusia, ketika tidak bisa bersaing dengan keadaan zaman, maka dengan sendirinya hukum itu akan diubah-ubah. Kalau kira-kira ini menguntungkan, maka dibuat hukum begini. Apabila tidak menguntungkan, maka dibuat hukum begono. Nah, ini yang kita lihat hari-hari ini terjadi di Arab Saudi. Nah, kita lanjut baca. Dimuat dari Arab News, Minggu tanggal 30 bulan 10 2022. Acara ini didedikasikan untuk menampilkan penyamaran yang menakutkan dan memamerkan desain kreatif penduduk di Arab Saudi. Kegiatan ini juga bertujuan menciptakan suasana yang penuh dengan kesenangan, sensasi, dan kegembiraan saat orang-orang mengenakan kostum makhluk hantu. Ya. Abdul Rahman yang merupakan salah satu peserta memamerkan kostum makhluk mitologi Amerika Utara, Wendigo. Ia katakan perayaan ini pertama kali digelar di Arab Saudi. Ya benarlah, pertama sekali digelar di Arab Saudi. Jadi Bapak Ibu, kita juga patut memberikan apresiasi kepada Pangeran Arab Saudi, di mana dia berani menggebrak, berani melakukan perubahan demi perubahan di Arab Saudi. Khususnya untuk mencari cuan Bapak Ibu ya. Ketika cuan itu kurang, maka semua hal yang mereka haramkan selama ini itu dihalalkan hari-hari ini Bapak Ibu. Dulunya perempuan tidak boleh, tidak tutup kepala. Sekarang diizinkan, bahkan diizinkan, diperbolehkan, dianjurkan malah perempuan itu memotong rambut. Ini ada apa? Kenapa? Sekali lagi, benarkah hukum yang mereka anut selama ini hukum Tuhan atau hukum yang dibuat oleh buah pemikiran manusia? Buah pemikiran para intelektual, buah pemikiran daripada para saudagar, buah pemikiran daripada para sultan. Artinya Bapak Ibu, pemikiran orang-orang kaya raya di Arab Saudi. Sehingga ketika tidak menguntungkan lagi, tidak mendatangkan cuan, tidak mendatangkan uang lagi kepada mereka, maka perubahan demi perubahan itu akan mereka lakukan hanya demi uang. Nah, saya melihat satu Bapak Ibu, kenapa perubahan ini terjadi di Arab Saudi? Tidak lain dan tidak bukan, segalanya, semuanya itu karena uang, saudara. Karena uang. Ya, karena uang.
Ini perayaan besar, jujur. Dan ada semangat kegembiraan. Soal haram atau halal saya tidak tahu tentang itu. Kami merayakannya hanya untuk bersenang-senang dan tidak ada yang lain, ujarnya. Ada seorang yang bernama Abdul Rahman yang merupakan salah satu peserta memamerkan kostum makhluk mitologi Amerika Serikat, Bapak Ibu. Dia berkata betapa senangnya dia, betapa gembiranya, betapa sukacitanya dia. Dan dia ketika merayakan perayaan itu, dia tidak mau memikirkan haram dan halalnya. Tidak mau lagi dipikirkan antara haram dan halal. Yang penting mereka sukacita, mereka bahagia, mereka bergembira. Seolah-olah Bapak Ibu selama ini di Arab Saudi itu seperti kata di bawah tempurung. Begitu tempurung itu diangkat, mereka langsung, kata itu kan langsung melompat-lompat, girang-girang. Lompat kiri, lompat kanan, lompat depan, lompat belakang, bolak-balik ya saudaraku. Beginilah situasi di Arab Saudi hari-hari ini. Kenapa? Karena mereka selama ini Bapak Ibu hidup dalam ikatan agama. Hidup penuh dengan kebohongan kalau saya boleh katakan. Ini bukan di Indonesia ya, tapi di Arab Saudi. Jangan nanti dipotong-potong pembicaraan saya. Video saya dipotong-potong, digoreng oleh kadrun-kadrun yang so agamis ya. Padahal adab budi pekerti sedikit pun tidak ada. Ya, jadi ingat ya, sebelum kalian meninggal, innalillahi, percaya kepada Adonai Yeshua HaMashiach. Satu-satunya pribadi yang bisa membawa kalian ke surga itu Yeshua. Bukan agama, bukan syariat. Bukan. Boleh kalian mengatakan agama kalian yang paling benar, silahkan, tidak masalah. Tetapi jaminan kepastian keselamatan hanya ada dalam pribadi Adonai Yeshua HaMashiach. Ya, saya prihatin sekali. Saya meragukan hukum yang dipakai, apakah itu hukum Tuhan atau hukum buah pemikiran manusia. Ini harus kita ulang-ulang Bapak Ibu, agar teman-teman kita itu melek, bisa melihat. Seandainya hukum Tuhan dari atas sampai ke bawah itu hukum yang akan dipakai, tidak diubah-ubah. Nah, tidak di sini hukum ini, di sana hukum lain lagi, di sana hukum lain lagi, di sono hukum lain lagi. Tidak seperti itu. Kalau hukum dari Tuhan, tapi kalau hukum yang dipakai adalah buah pemikiran manusia, maka suka-suka manusia itu, suka-suka yang bikin hukum. Kalau kira-kira menguntungkan maka dibikin hukum, ini nggak masalah, ya nggak apa-apalah. Nah, kalau ini merugikan, tidak masalah. Kalau menguntungkan, jadi hukum suka-suka mereka. Suka-suka mereka bikin hukum, suka-suka mereka bikin hukum, Bapak Ibu. Maka kita melihat hari-hari ini apa yang akan terjadi di Arab Saudi. Jadi benarlah apa yang dikatakan oleh di dalam sebuah hadis. Jadi menurut saya sekali lagi hanya hadis itulah yang benar-benar kalau menurut saya tergenapi. Islam tinggal nama. Jangan marah ketika dibilang begitu, kan memang tertulis Islam tinggal nama. Ya, Islam tinggal nama. Banyak orang-orang munafik. Di Arab Saudi itu banyak sekali orang munafik. Banyak. Saudara lihat di media sosial, di YouTube atau di berita-berita Arab Saudi. Bagaimana TKI menderitanya di Arab Saudi. Sangat menderita, diperkosa, dibikin tidak manusiawi, saudaraku. Nah, makanya jangan suka ke Arab-Araban. Jadilah kita bangsa sendiri. Ya, jati diri kita punya. Kita punya adab, punya adat, punya budaya. Nah, jangan suka budaya Arab. Jangan. Ya, jangan suka. Ini perayaan besar, jujur. Ada semangat kegembiraan, kata si Abdul Rahman. Dia berkata, jujur, ada semangat kegembiraan soal haram atau halal. Saya tidak mau tahu tentang itu. Kami merayakannya hanya untuk bersenang-senang dan tidak ada yang lain, ujarnya. Salah satu pengunjung acara, Khalid Al-Harbi, mengatakan tindakan didasarkan pada niat di sini untuk bersenang-senang. Ia datang bersama keluarganya dengan anggota berpakaian seperti dokter, perawat, dan konsultan berlumuran darah. Walau begitu, pesta Halloween juga bertepatan dengan peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW yang jatuh pada tanggal 29 Oktober. Beberapa negara dengan mayoritas muslim di dunia juga memperingati hari kelahiran Nabi Muhammad SAW di Mekah pada 12 Rabiul Awal tahun 570 Masehi.
Meski begitu, ternyata Arab Saudi masih melarang perayaan Maulid Nabi Muhammad. Dilansir Middle East Eye, bagi Muslim yang lebih konservatif, memperingati hari lahir Nabi Muhammad SAW dianggap bid'ah. Sontak saja, adanya perayaan pesta Halloween di Arab Saudi dan masih larang Maulid Nabi Muhammad membuat publik geger. Bahkan minggu sore ini, keyword Arab menjadi trending topik di Twitter. Kebanyakan bangsa Arab ini memang dikenali dengan Arab jahiliyah sebelum Islam datang. Kini kejahilan demi kejahilan sedang melanda di Saudi, kata warganet. Ya, kasihan sekali ya. Kasihan sekali Bapak Ibu, karena mereka selama ini hidup di bawah seperti kata di bawah tempurung. Tahu lah, seperti saya katakan tadi, kata di bawah tempurung, begitu diangkat ke tempurungnya, kata ya lompat-lompat, loncat-loncat. Nah, begitulah kejadian hari-hari ini di Arab Saudi. Nah, baik saudaraku, para pencinta channel Jalan Baget, jangan pernah lupa satu hal, berdiri teguh di atas fondasi iman yang benar. Karena iman percaya kita kepada Adonai Yeshua HaMashiach yang bisa membawa kita ke surga, bukan iman-iman kepada yang lain. Ya, bukan menyembah ilah bangsa-bangsa, tetapi menyembah kepada Bapa Yahweh Bishim Adonai Yeshua HaMashiach. Terima kasih. Assalamualaikum Bishim HaMashiach, salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapa Yahweh Bishim Adonai Yeshua HaMashiach Waruah Kodes memberkati kita semua. Haleluya. Amin. Salam murtadin. Saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang selalu mendukung penginjilan Habaget, baik melalui doa, dana, motivasi, maupun hal-hal positif yang saudara berikan untuk Habaget. Terima kasih. Salam sehat dan sukses selalu buat saudara semuanya.